Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Penelitian Pengembangan Pendidikan Matematika yang beranggotakan Hilwatut Tilawah dan Dinda Alvina RJ. Kami di sini akan memaparkan materi tentang perspektif metode penelitian dan penelitian pengembangan. Berikut pemaparannya. Langsung saja. Metode penelitian. Nah, di sini kita artikan satu-satu. Pengertian penelitian itu sendiri merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan atau kebenaran. Penelitian juga merupakan aktivitas atau usaha memperoleh fakta-fakta, mengolah, menganalisa, dan menemukan prinsip-prinsip baru yang dilakukan dengan sabar dan hati-hati secara sistematis. Metodologi penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam kehidupan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Selanjutnya kita akan membahas terkait macam-macam data penelitian. Nah, di sini kami mempunyai dua macam data penelitian. Yang pertama yaitu data kualitatif dan yang kedua yaitu data kuantitatif. Yang pertama, data kualitatif merupakan data yang berhubungan dengan kategori atau pengelompokan berbentuk pertanyaan atau berupa kata-kata. Nah, sedangkan data kuantitatif itu sendiri merupakan data yang berkaitan dengan angka. Selanjutnya yaitu kita bahas terkait macam metode penelitian. Nah, di sini terdapat 4 macam metode penelitian. Yang pertama ada metode eksperimen, yang kedua ada metode verifikasi, yang ketiga ada metode deskripsi, dan yang terakhir ada metode historis. Yang pertama yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan penelitian untuk menguji apakah variabel-variabel eksperimen itu efektif atau tidak. Yang kedua yaitu metode verifikasi. Metode verifikasi merupakan untuk menguji seberapa jauh tujuan yang sudah digariskan itu tercapai atau sesuai, atau cocok dengan harapan atau dengan teori yang sudah baku. Yang ketiga yaitu metode deskriptif. Nah, metode deskriptif di sini merupakan metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Dan yang terakhir yaitu metode historis. Metode historis di sini merupakan suatu metode penelitian yang meneliti suatu yang terjadi di masa lampau. Selanjutnya kita akan membahas terkait fungsi penelitian. Nah, fungsi penelitian itu sendiri mempunyai arti yaitu mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Adapun fungsi penelitian itu sendiri ada 5, yaitu mendeskripsikan, memberikan data atau informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Yang ketiga yaitu menyusun teori. Yang keempat yaitu meramalkan dan memproyeksi. Dan yang terakhir yaitu mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk pemateri yang sebelumnya. Di sini saya, Dinda Alvina Royahatul Jannah, akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya, yaitu pengertian metode penelitian dan pengembangan. Metode menurut beberapa ahli sangat beragam artinya. Di sini saya menggunakan ahli WJS Purwadarminta yang memaknai metode merupakan sebagai cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan penelitian dan pengembangan atau biasa disebut research and development atau biasa juga disebut R&D
merupakan suatu penelitian yang memfokuskan diri pada tujuan mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih jauh atas sebuah teori yang sebelumnya sudah ada dalam disiplin ilmu tertentu. Jenis penelitian ini pada umumnya digunakan dalam dunia pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian pengembangan atau research and development merupakan suatu cara atau metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk tertentu sehingga dapat digunakan dalam dunia pendidikan dan menguji keefektifannya. Produk yang dihasilkan antara lain bahan pelatihan untuk guru, soal, materi belajar, media, dan sistem pengelolaan dalam pembelajaran. Kemudian lanjut untuk materi yang berikutnya, yaitu tentang lingkup penelitian dan pengembangan. Terdapat banyak sekali ahli yang mengemukakan tentang lingkup penelitian dan pengembangan ini. Di sini saya menggunakan ahli dari Sugiono dalam buku Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development. Sugiono mengungkapkan bahwa ruang lingkup penelitian pendidikan terdiri dari beberapa bagian yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, penelitian pada tingkat kebijakan. Yang kedua, penelitian pada tingkat manajerial. Dan yang ketiga, penelitian pada tingkat institusional. Pada tingkat kebijakan, antara lain perumusan kebijakan yang dilakukan oleh MPR, Presiden, dan tentang kebijakan pendidikan. Lalu kebijakan Mendiknas tentang pendidikan, kebijakan Dirjen, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Diknas tentang pendidikan. Kemudian implementasi kebijakan pendidikan, dan yang terakhir output dan outcome kebijakan pendidikan. Lalu beralih pada penelitian pada tingkat manajerial, di antaranya yang pertama, pendidikan tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan lembaga. Yang kedua, kabupaten atau kota dan institusi pendidikan. Yang ketiga, kepemimpinan pendidikan. Yang keempat, ekonomi pendidikan. Yang kelima, bangunan pendidikan atau sarana dan prasarana pendidikan. Yang keenam, hubungan kerjasama antar lembaga pendidikan. Yang ketujuh, koordinasi pendidikan dari pusat ke daerah. Yang kedelapan, sumber daya manusia tenaga kependidikan. Yang kesembilan, evaluasi pendidikan. Dan yang kesepuluh, kearsipan, perpustakaan, dan museum pendidikan. Dan yang ketiga, penelitian pada tingkat institusional. Di antaranya terdapat aspirasi masyarakat dalam memilih pendidikan. Yang kedua, memasarkan lembaga pendidikan. Yang ketiga, sistem seleksi murid baru. Yang keempat, kurikulum dan silabus. Yang kelima, teknologi pembelajaran. Yang keenam, media pendidikan, buku ajar. Yang ketujuh, pendidikan pengajar seorang pendidik. Yang kedelapan, manajemen kelas. Yang kesembilan, sistem ujian akhir. Yang kesepuluh, kuantitas dan kualitas suatu pendidikan. 11, manajer kelas. 12, unit produksi. 13, perkembangan karir lulusan. 14, pembiayaan pendidikan. 15, profil pekerjaan dan tenaga kerja. Dan yang terakhir ke-16, kebutuhan masyarakat akan dunia pendidikan. Beralih ke materi yang terakhir untuk langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah ini biasanya dilakukan untuk ketika seseorang akan melakukan suatu penelitian. Di sini saya menggunakan ahli Sugiono. Sugiono berpendapat bahwa langkah-langkah penggunaan metode R&D menurut Sugiono terdapat menjadi 10 bagian. Yang pertama, potensi dan masalah, di mana penelitian dapat berangkat dari adanya potensi dan masalah.
ketika potensi itu belum muncul, maka juga akan susah akan dilakukan atau dimulainya suatu penelitian. Yang kedua, pengumpulan data. Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan up to date, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang nantinya akan diharapkan dapat mengatasi suatu masalah tersebut. Yang ketiga, desain produk. Untuk desain produk sendiri dihasilkan melalui penelitian R&D. Dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam dunia pendidikan. Nah, yang keempat, validasi desain. Validasi ini merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk yang baru tersebut secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau malah tidak sama sekali. Yang kelima, perbaikan desain. Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar-pakar media dan materi, maka akan diketahui suatu kelemahan dari produk tersebut. Kelemahan tersebut seharusnya akan dicoba untuk diminimalisir dengan cara memperbaiki desain. Yang keenam, uji coba produk. Pengujian dilakukan dengan tujuan mendapat informasi apakah program tersebut lebih efektif dibanding program yang lama. Program atau produk maksudnya. Yang ketujuh, revisi desain. Nah, pengujian program pembelajaran dengan pengumpulan data karena dipandang kurang akurat, maka kenyataannya pengujian hasil belajar tidak diukur dengan menggunakan kuesioner, tetapi melalui tes dengan instrumen yang valid dan reliable. Nah, yang kedelapan, uji coba pemakaian. Menurut Sugiono, dalam uji coba pemakaian sebaiknya pembuat produk selalu mengevaluasi bagaimana kinerja suatu produk tersebut. Kemudian setelah pengujian terhadap produk tersebut berhasil dan mungkin ada revisi yang tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk tersebut berupa program pembelajaran dapat diterapkan dalam dunia pendidikan yang lebih luas nantinya. Yang kesembilan, revisi produk. Revisi produk ini dilakukan apabila dalam pemakaian produk lembaga pendidikan yang lebih luas terdapat kekurangan dan kelemahan. Jadi ketika suatu produk terdapat kelemahan atau kekurangan, akan dilakukan revisi lagi oleh peneliti atau ahli tersebut. Nah, yang terakhir, pembuatan produk massal. Ketika suatu produk telah dikatakan mutakhir atau berhasil, maka produk program pembelajaran yang terbaru tersebut akan dinyatakan efektif dalam beberapa kali pengujian. Maka produk tersebut akan diterapkan pada setiap lembaga pendidikan. Bisa jadi seperti itu. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan di rumah. Semoga selalu dalam lindungannya.